Halo teman-teman, perkenalkan namaku Wahyuida Rukiatul Auqaf. Aku peserta Latsar CPNS Angkatan 42 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Di sini aku menjelaskan implementasi tentang manajemen ASN. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat pengertian dari manajemen ASN itu sendiri. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN terdapat beberapa azas, diantaranya kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralisasi, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan yang terakhir, kesejahteraan. Implementasi manajemen ASN. 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. Implementasinya menyusun jumlah kebutuhan pegawai dan jenis jabatan berdasarkan ANJAP dan APK. Penyusunan kebutuhan untuk 5 tahun. Penggunaan e-formasi. Yang kedua, pengadaan. Implementasinya pengumuman lowongan dan formasi dilakukan secara terbuka dan online. Seleksi penerimaan menggunakan sistem CAT dan transparan. Penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Ketiga, pengembangan karir. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Setiap ASN berhak dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui diklat, pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, atau penataran. Penyusunan pola karir ASN dilakukan melalui seksi dan talent pool yang terintegrasi secara nasional. Open recruitment untuk jabatan pimpinan tinggi. Yang keempat, penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat dilakukan berdasarkan SKP. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu, tingkat atasan, tingkat kerja, dan bawahan. Penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Kelima, disiplin. Implementasinya penegakan tata tertib dan disiplin pegawai. Bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin akan dijatuhi hukuman. Keenam, penghargaan. ASN akan diberikan penghargaan berdasarkan pencapaian kerjanya, dapat berupa kenaikan pangkat, tanda kehormatan, prioritas dalam pengembangan karir. Ketujuh, pemberhentian. Pemberhentian ASN ada dua. Pemberhentian dengan hormat, yaitu apabila mencapai masa pensiun, meninggal dunia, atau tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tugasnya. Yang kedua, pemberhentian tidak hormat, apabila ASN melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dihukum penjara karena tindak kejahatan atau menjadi pengurus atau anggota partai politik. Kedelapan, penggajian dan tunjangan. Implementasi penggajian dilakukan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sedangkan implementasi tunjangan ada dua, yaitu tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Untuk tunjangan kinerja disesuaikan dengan pencapaian kinerja setiap individu dalam 1 tahun. 2. Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Kesembilan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Implementasi jaminan pensiun dan jaminan hari tua dilakukan dengan fully funded atau dana pensiun yang berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan. Yang terakhir, ke-10, perlindungan. Implementasi dari perlindungan yaitu memberikan sistem jaminan nasional berupa jaminan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan bantuan hukum.